Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya yang akan melanda pada kita. Semoga kita terlepas dari mara bahaya tersebut, sehingga kita diberi kesehatan untuk melakukan semua aktivitas kegiatan yang akan kita lakukan sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk itulah marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita sekarang bertemu lagi dengan pembelajaran matematika, tapi sekarang ini kita hanya melihat gambar anak-anak ya, hanya melihat garis-garis, tidak seperti kemarin. Selain garis, gambar, kita harus menghitung pula ya, cara menghitung luas segitiga kemarin ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa dengan rumus-rumus dan cara membagikan, cara mengalihkan yang sudah Bapak ajarkan, yang sudah Bapak buat pada video sebelumnya. Yang penting kamu harus ingat cara-cara tersebut, jangan sampai lupa, karena kalau kamu tidak bisa masalah pembagian dan perkalian dasar, maka akan susah bagi kalian untuk mengikuti pembelajaran matematika pada tingkat atau kelas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Bapak harap kalian tontonlah lagi, kuasai rumus-rumusnya, kemudian rajin latihan di rumah. Kalau kamu udah hafal, lupa lagi caranya, ulang lagi videonya. Sampai kamu benar-benar bisa mengerjakan dan hafal rumus-rumusnya. Meskipun kalian sudah hafal, sudah tahu, sudah bisa mengerjakan, kalian tetap harus rajin mengulang. Karena kalau tidak diulang, lama-kelamaan kalian akan bisa lupa. Karena sebelum Bapak lanjut, Bapak ingatkan kepada kalian yang belum klik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan langsung dapat kalian terima begitu Bapak upload ya. Oke, marilah kita mulai pelajaran matematika ini. Oke, menghitung luas bangun datar. Ya, masih tentang bangun datar, meskipun hanya sebatas garis sekarang ya. Hanya garis-garis lah hubungan antar garis. Bapak hanya menjelaskan sedikit karena kemarin Bapak lihat kalian sudah belajar mengenai garis-garis tersebut ya, hubungan antar garis. Oke, Bapak hanya mengulang aja sebagian, hanya merefresh kamu biar lebih tahu lagi. Jadi siswa untuk tujuan pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran selanjutnya anak-anak ya. Jadi kita langsung aja ke materi. Kita lihat karena kalian sudah tahu kemarin cara-cara, sudah tahu bentuk dari garis. Jadi Bapak tidak banyak menjelaskan, hanya garis besarnya aja. Oke anak-anak. Nah ini ruas garis atau segmen garis adalah garis
yang dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Nah, kayak gini. Ini ada titik, ini ada titik. Ini disebut dengan ruas garis ya. Ruas garis. Kalau tidak ada titik, bukan ya. Harus ada titik, harus lurus juga ini. Ini Bapak udah lurus nih. Hanya contoh ya. Harus lurus, kemudian di ujungnya ada titik. Nah, seperti ini. Maka ini disebut dengan ruas garis ya. Ingat, ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik di ujungnya. Karena itu pengertian dari ruas garis. Contoh ini. Kita lihat contohnya di sebelah kiri ada huruf A, di sebelah kanannya ada huruf B ya setelah titik ini. Maka garis ini disebut dengan ruas garis AB. Ingat, kalau ruas garis ya, kalau kamu cara menulis pendeknya ada tanda garis di atasnya. AB, misalkan gini ya, AB. Kemudian di atasnya ada garis. Nah, ini dibacaannya atau disebutnya ruas garis AB ya. Bukan hanya AB aja. Kalau di sini contoh ini misalnya yang ini C, yang ini D. Maka ini disebutnya ruas garis CD ya. Ruas garis CD ini lambangnya ya. Kalau kita ada lambang langsung aja misalkan ruas garis, nah langsung aja CD. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau kalian hanya menyebutkan ruas garis CD, berarti lambangnya seperti ini, ada garis di atasnya. Itu disebutnya ruas garis CD. Kalau ini M, ini N, sama. Berarti ruas garis MN. Nah, gitu anak-anak ya. Kemudian kita lihat pengertian yang kedua, sinar garis. Kalau tadi yang titik 2 ini, di ujung-ujungnya namanya ruas garis ya, ingat ya. Kalau cuma satu, di ujung sini, cuma satu titiknya, di ujung yang satunya lagi tanda panah. Itu dibilangnya sinar garis ya. Sinar garis AB, karena ini A dan B, berarti sinar garis AB. Nah, kalau kalian cuma menuliskan seperti ini, ya berarti ini dibacanya sinar garis AB. Sama dengan yang atas tadi. Harus lurus ya anak ya. Ini misalkan garis, ini titik, di sininya tanda panah. Kemudian di sini misalkan C, di sini D. Maka ini disebut sinar garis ya. Sinar garis. Kalau seperti ini. Ingat kalau ada titik dan tanda panah ya. Yang ujung satu titik, yang ujung yang lainnya tanda panah. Disebut sinar garis. Sinar garis apa? Tergantung hurufnya. Kalau hurufnya AB, sinar garis AB. Kalau hurufnya CD, sinar garis CD. Ya. Atau kalian malas nulis sinar garis, bolehlah. Langsung aja ada titik di sininya, di atasnya ya. Di atasnya kita buat garis dengan titik dan panah di ujung satunya lagi. Ini dibaca dengan sinar garis CD. Kalau yang AB di sini sinar garis AB. Kalau ini MN kayak tadi yang di atas, maka disebutnya sinar garis MN. Nah, itu anak-anak ya. Harus hafal ya. Harus hafal perbedaannya. Bapak ulang lagi. Kalau garis ada titik 2 di ujung-ujungnya disebut dengan ruas garis. Kalau salah satu titik, salah satu panah disebut sinar garis. Oke anak-anak, kita lanjut ke pengertian selanjutnya. Nah, yang selanjutnya dia tak ada titik. Kalau tadi yang pertama kan titik kedua-duanya. Kalau yang sekarang ini tanda panah kedua-duanya. Di ujung kiri, di ujung kanan tanda panah. Ini disebutnya garis lurus ya. Disebut garis lurus. Apa itu garis lurus? Ruas garis
yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas ya. Berarti kalau ada tanda panah ini sampai kemanapun tanpa batas. Panjang nian, tak berujung ya, itu disebut dengan ruas garis. Sekali lagi kalau ada tanda panah kedua-duanya ya, disebut ruas garis AB. Karena di sini tulisannya A dengan B. Kalau tulisannya lain BC, misalkan berarti ruas garis BC. Kalau CD, garis lurus CD. Ini garis lurus AB. Kalau ini C dengan D, berarti garis lurus CB. Nah, seperti ini ya. Nah, ini misalkan ini yang ujungnya sini B. Yang sebelah kanan C. Maka ini disebutnya garis lurus BC. Tinggal kasih lambang aja di atasnya. Nah, seperti ini. Maka ini disebut dengan garis lurus BC. Oke, anak? Paham ya? Sudah paham tadi, sudah ada 3 tuh. Ada ruas garis ya, ada garis lurus, ada sinar garis. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau udah paham, silahkan ulang kembali videonya. Agar kalian lebih paham lagi mengenai garis-garis ini. Jangan dianggap sepele ya, garis-garis ini sangat perlu dalam pelajaran matematika. Kemudian, kita juga mengenal adanya garis horizontal. Nah, garis horizontal ini kayak gini. Dia mendatar atau baring ya, kayak seperti ini nih. Ini namanya garis horizontal. Kayak gini, ini garis horizontal namanya. Kalau tegak seperti ini namanya vertikal ya. Kalau baring disebut garis horizontal atau garis yang mendatar ya. Garis horizontal adalah garis yang mendatar. Sedangkan garis yang vertikal adalah garis yang tegak, yang berdiri. Kalau horizontal baring, yang vertikal berdiri. Itu perbedaannya ya. Kamu harus sudah hafal, sudah tahu. Pokoknya kalau belum hafal, ulang kembali videonya ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Kita lihat lagi ada apa. Nah, ini dia. Ini ada 2 garis ya. 2 garis ini disebutnya garis sejajar karena mereka letaknya sejajar. Disebut garis sejajar K dengan L ya. Garis sejajar K dengan L. Oke, misalkan seperti ini. Aduh, kayak gini ya. Oke, mana yang sejajarnya? Ini A, B, C, D. Nih, garis yang sejajarnya. AB, AD dengan B, BC. Itu yang sejajarnya ya. Kamu harus tahu. Harus sudah hafal. Selain itu juga ada garis. Selain sejajar ada yang berpotongan. Berpotongan. Nah, yang bawah ini berpotongan. Kalau yang tadi sejajar, garis K sejajar dengan L. Garis K, nah ini sejajar dengan garis L. Kalau berpotongan seperti ini, ya. Ini berpotongan namanya. Nah, ini berpotongan. Garis yang berpotongan M yang ini, ya. M memotong N di titik O. Kalau ini misalkan ini A, ini B misalkan. Berarti ini N. Nah, seperti itu. Berarti garis A memotong B di titik N ya. Nah, itu bisa di ininya. Harus ingat ya. Ini namanya berpotongan, yang ini sejajar. Jangan sampai lupa. Mana yang sejajar, mana yang berpotongan. Oke, lihat gambarnya ya. Sejajar, berpotongan, harus kamu tahu perbedaannya. Jadi untuk nanti nah, kayak gini, ini ada misalkan Bapak punya bangun seperti ini. Nih ya, ada bangun seperti ini.
Ini Bapak, ini diagonalnya. Oke, ini A, ini B, ini C, ini D. Maka yang A, yang AC, boleh juga kamu bilang AC. AC, ya AC, yang ini nih ya. A dengan C, AC berpotongan dengan B, BD. AC berpotongan dengan BD. Oke, berpotongan dengan BD. Oke, berpotongan dengan BD anak-anak ya. Berpotongan dengan BD. Ya, itu harus kalian kuasai. Oke, selain itu ada yang garisnya berpotongannya tegak lurus. Kalau tadi kan miring, nah miring gini ya. Kalau tadi miring seperti ini, miring dia. Kalau ini tegak lurus. Ini lurus, yang ini lurus. Nah, berarti ini namanya garis berpotongan tegak lurus ya. Tegak lurus nih. Ini dengan ini berpotongan tegak lurus. Dibilangnya garis berpotongan tegak lurus. Oke, anak-anak. Ingat ya, harus kamu kuasai. Ingat-ingat apa itu ruas garis, apa itu sinar garis. Harus kamu hafal. Ingat, kalau lupa, putar kembali videonya sampai kamu hafal. Kemudian kita lihat yang bawah lagi, ini ada bertumpuk. Ya, ini bertumpuk sama. Nah, yang bertumpuk ini yang ada dalam satu garis disebut garis berhimpit. C yang ini nih, yang ini ke sini C berhimpit dengan D. Kalau ini misalkan seperti ini. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Ini harusnya lurus sana ya garisnya ya. Seperti ini, misalkan ini M, ini N. Maka disebutnya M berhimpit dengan N. Kita ya, ulangi lagi. M berhimpit dengan N. Kalau ini kita ubah jadi X. Misalkan X ini Y. Sama juga. Dibilangnya X berhimpit dengan Y. Karena dia bertumpuk. Selama bertumpuk berarti disebutnya berhimpit. Oke anak-anak. Kita lanjut ya. Bapak hanya sekilas aja karena kemarin sudah dikasih tahu sama ibu gurunya ya. Oke, nah seperti bangun yang tadi. Tadi sudah Bapak singgung di depan ya. Kalau tadi Bapak singgung di depan ini. Persegi ya. Ini belah ketupat. Oke. Kita lihat garis AD. Mana yang AD? Ya, yang ini garis AD. Yang ini garis AD. Ya. Sejajar dengan garis BC. Dia sejajar sama letaknya ya. Sama. Namanya sejajar. Ada juga selain sejajar ini ada juga yang berpotongan. Garis AC. AC yang ini. Diagonal ini ya. AC berpotongan dengan garis BD. Atau bisa juga AC. Bisa juga nih. Misalkan jangan AC. BD aja ya. BD. Nah, BD yang ini berarti ya. BD yang ini. BD berpotongan dengan DC misalkan. Berpotongan dengan DC pada titik mana? Berpotongan pada D. Yang ini ya. Ini ke bawah nih berpotongan dengan DC pada garis. Pada titik. Pada titik. Pada titik mana dia berpotongannya? BD yang ini dengan CD berpotongan pada titik apa? Pada titik yang ini. Nah, pada titik D berpotongan pada titik D. Seperti itu anak ya. Jadi ulangi lagi. Garis AD yang ini AD sejajar ya, sejajar dengan BC.
AC. Sedangkan garis diagonal ini ya, garis AC yang ini berpotongan dengan garis BD atau A berpotongan dengan B pada titik ini boleh. Titik ini 0 misalkan. Ya. A berpotongan dengan B pada titik O. Nah, seperti itu anak ya. Oke. Bagaimana anak? Sudah ngerti belum? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan sudah mengerti, sudah tahu. Sekali lagi kalau belum tahu silahkan diulang kembali videonya. Tapi harus selesai dulu nontonnya dari awal sampai akhir. Ulang lagi dari depan. Selesaikan lagi, masih belum paham, ulang lagi dari depan. Gitu ya anak-anak ya. Oke, nah untuk tugas kalian. Untuk tugas kalian ada yang harus dikerjakan. Ada banyak. Cuma satu tugasnya tapi 5 soal. Ya. Oh belum. Masih tentang bermain tanggram. Ini dulu pelajaran tanggram ini ada di SD ini tahun 90-an masih ada ya, 90-an 2000 awal masih ada. Kemudian hilang ya, begitu ganti kurikulum, hilang, ditiadakan. Nah, sekarang setelah kurikulum 2013 muncul ya, kemudian MTK-nya yang kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, ke 6 terpisah, timbul lagi di kelas 4, pelajaran tanggram ya. Asik sebenarnya pelajaran tanggram ini. Tanggram ini berbagai bentuk dari bangun datar. Kalau kita bentuk bisa membuat berbagai macam bangun ya. Karena di sini ada yang pertama ini bangun segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku juga, ini persegi, ini segitiga, siku-siku, ini siku-siku bisa, ini bangun apa nih? Belah ketupat, trapesium, jajar, genjang. Jajar genjang ya. Ini segitiga. Kalau dibentuk, nanti tugas kalian belajar nanti ini ada tugasnya. Berarti ini tugas kedua ya. Tugas 2 yang ini, tugas 1, ini tugas 1 nih. Ini tugas 1. Tugas 1. Tugas 1. Kalian membuat bentuk tanggram. Silahkan dibentuk seperti ini. Digunting hingga terpecah seperti ini. Ini gambar yang pertama. Ya, yang pertama seperti ini. Kemudian kamu gunting. Sampai terpecah-pecah gini yang gambar 3 ya. Ini sudah digunting. Terpecah-pecah semuanya. Yang pecahan ini bisa kita bangun berbagai macam bangun datar. Kita lihat ya. Nah, ini bangun segi 3 sama sisi. Bisa juga ya, karena ini ukurannya sama. Ukurannya sama. Kalau ukurannya sama, semuanya namanya segitiga sama sisi. Kalau yang 2 yang sama, segitiga sama kaki ya. Oke, ini terbentuk dari bangun tanggram tadi ya. Campuran tadi digabung. Jadi bangun segitiga sama sisi. Ini juga ya, gambar kedua ini dari gabungan tanggram tadi juga. Oke, terbentuklah seperti ini. Kamu bisa sebenarnya. Kamu bisa nanti kalau sudah kamu buat, belajar sendiri tanggram ini ya. Biar kamu kuasai masalah tanggram ini. Oke anak-anak. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Tapi tugas kedua ada ya. Ini kamu baca nanti susunannya yang keempat seperti ini. Yang kelima, ukurlah alas dan tinggi segitiga dengan penggaris. Kemudian hitung luasnya. Ini berarti dari sini kamu hitung ya. Kamu hitung cara dihitung luasnya. Ini tugas ya. Tadi kan ini tugas 1, ada pertama nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih. Nomor 4, susunlah tanggram di atas membentuk
bangun segitiga dan persegi. Yang ini sudah nih contohnya. Boleh kamu ubah lagi. Ya, kamu ubah lagi. Jangan seperti ini. Terserah bebas, ini bisa bentuk apapun. Ya, bisa pokoknya bangun datar bisa dibentuk oleh tanggram ini. Yang kelima, boleh kamu yang ini aja bolehlah. Kamu ukur nanti atau kamu yang sudah kamu buat, kamu ikuti, kamu ukur. Ada berapa alasnya, tingginya berapa. Nah, ini tingginya berapa, baru hitung luasnya. Karena di sini disuruh menghitung luas bangun tersebut, ya. Luas dari segitiga tersebut. Kita sudah belajar kemarin luas segitiga, ya. Kamu tinggal mengerjakan aja. Kemudian yang nomor 6-nya, buatlah 3 bentuk berbeda dari bentuk segitiga dan persegi panjang pada gambar di atas, ya. Berarti kamu ulang lagi. Ini sudah boleh kamu gambar, ulang lagi. Gambar kedua, satu lagi, ya. Sampai buatlah 3 bentuk berbeda. Berarti segitiga ada 3, persegi panjang ada 3. Oke, anak? Itu tugas 1 ya. Dan untuk tugas kedua yang ini cuma 5. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Yang ini nomor 4. Yang ini nomor 5. Nah, gitu ya. Tulis di buku tulis kalian, di buku tugas. Ada semuanya di video di awal. Kalian tinggal putar ulang. Kalau sudah ditulis di buku, kalau belum hafal, putar ulang, dilihat. Ya, dilihat bangunnya apa, garisnya garis apa, sudah diterangkan tadi. Bapak yakin kalau kalian ulangi lagi, pasti akan mengerti. Kalian akan paham. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video kali ini. Kerjakan tugasnya di buku latihan, baru kirim ke guru kalian. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah minum ini belum, jus belum? Malam. Minum lagi. Selesai. Kan anak? Itulah yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi ini. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa yang belum mengklik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika yang akan Bapak upload nanti ya. Biarlah begitu Bapak upload, kamu bisa langsung nerima. Karena jika video ini berguna bagi kalian, pasti berguna juga bagi orang lain. Maka sebarkanlah video ini melalui media sosial boleh, seperti Facebook, Instagram, WA, Twitter, dan sebagainya. Oke anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pemahaman kalian setelah mengikuti video ini makin bertambah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.